Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia. Hidup ini penuh dengan berbagai macam ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali pasti akan ada ujian yang akan dihadapi olehnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh hambanya. Tidaklah Allah memberikan ujian bagi manusia, tapi kecuali Allah pun akan memberikan kepada manusia petunjuk, bimbingan bagaimana caranya manusia bisa melalui ujian-ujian hidup tersebut dengan selamat, dengan akhir yang bahagia. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiratkan berbagai macam kaidah-kaidah, pijakan-pijakan dasar yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pijak dalam kehidupan kita selama di dunia ini, supaya ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan sangat mudah. Kita bisa mengarungi masalah tersebut dengan akhir yang berbahagia. Dan pada kesempatan khutbah yang lalu, khatib telah menyampaikan kaidah kehidupan Qur'ani yang pertama, yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kita harus bisa untuk bertutur kata yang baik, terutama kepada orang tua kita, atau kepada anak sekalipun, atau kepada teman kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun, orang yang tidak menyukai kita, atau kepada sesama muslim, atau bahkan kepada orang kafir, kepada orang non-muslim sekalipun. Kalau kita sudah bisa berkata dengan baik kepada siapapun manusia, maka niscaya kita akan selamat, baik dalam mengarungi hidup kita selama di dunia maupun nanti, terlebih ketika kita mengarungi kehidupan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita gali sama-sama kaidah kehidupan Qur'ani yang selanjutnya, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran, masih surah Al-Baqarah, namun ayat yang ke-216, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian sangat amat menyukai sesuatu,
Padahal sejatinya sesuatu yang kalian sukai itu adalah amat sangat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa sama sekali. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka sederhananya, kaidah kehidupan Qur'ani yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah, yang pertama, kita harus bisa belajar menyukai yang tidak disukai. Kemudian, kita pun harus belajar tidak menyukai yang disukai. Maka bisa jadi, yang tidak kita sukai tersebut ternyata mengandung kebaikan yang sangat berlimpah, tapi kita tidak mengetahuinya. Kebaikan tersebut barulah mendatangi kita pada waktu yang akan datang. Begitupun sebaliknya, bisa jadi hal-hal yang sangat kita cintai, yang sangat kita sukai, yang sangat kita inginkan, maka bisa jadi hal tersebut merupakan hal yang sangat buruk bagi kehidupan kita, dan kita tidak tahu keburukannya kecuali setelah terjadi di masa yang akan datang. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu. Allah mengetahui hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi kepada kita. Allah sudah tahu. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang paling tahu apa yang paling terbaik bagi manusia. Sedangkan kita manusia adalah makhluk-makhluk bodoh. Makhluk-makhluk yang pengetahuannya sama sekali terbatas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui apapun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, manusia harus percaya apapun yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik bagi manusia. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, menyukai yang tidak disukai. Sebagaimana kita alami setiap hari, setiap waktu, kenyataan hidup kita itu tidak selamanya harus sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Mungkin banyak dari sejak kita kecil, cita-cita dan harapan kita yang sampai saat ini kita dewasa, itu semua belum terwujud, belum diijabah, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, ada berbagai macam kepahitan, kepedihan, rasa sakit, kesulitan yang sebelumnya tidak pernah kita dambakan, tidak pernah kita harapkan sama sekali, tidak pernah apalagi kita cita-citakan, tapi ternyata berbagai kesulitan dan kepedihan tersebut ternyata malah mendatangi hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, maka pada saat inilah, kalau kita ingin selamat menghadapi berbagai macam hal-hal yang di luar ekspektasi kita tersebut, kalau kita mau selamat, maka kita harus belajar menyukai yang tidak kita sukai. Karena sekali lagi, pasti kita harus yakin sebagai muslim, mukmin yang beriman terhadap takdir, salah satu dari 6 rukun iman, bahwa setiap yang Allah gariskan bagi setiap hambanya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Meskipun dalam kacamata kita, tidak semua hal yang menimpa hidup kita itu dirasa merupakan hal yang baik. Kita semua sepakat yang namanya penyakit ya sakit. Yang namanya celaka ya sakit. Yang namanya miskin ya menderita. Yang namanya galau ya sesak dada kita. Tapi ketahuilah, ketika itu sudah menimpa kita, maka itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kok bisa seperti itu? Bagaimana bisa kepedihan menjadi suatu wujud rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh hebat urusannya seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, maka itu menjadi pahala baginya. Tapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, mendapatkan kecelakaan,
kemudian dia bersabar, itu pun bisa menjadi pahala baginya, bahkan bisa lebih besar daripada pahala bersyukur atas nikmat yang menimpa dirinya. Oleh karena itu terkadang kita tidak suka sakit. Tapi bisa jadi sakit itu yang tidak kunjung sembuh juga sampai saat ini. Bisa jadi itu adalah salah satu cara yang Allah lakukan bagi kita supaya dosa-dosa kita yang telah lalu itu bersih, habis, sehingga kita akhirnya meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Atau misalnya musibah yang terjadi beberapa saat lalu kepada saudara-saudara kita di Pulau Sumatera sana. Kalau kita lihat di media sosial, sungguh pasti tidak ada satupun manusia yang melihat musibah tersebut yang tidak akan meneteskan air matanya melihat bagaimana kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Iya, mereka sedang pedih saat ini. Tapi bisa jadi ke depannya di balik kepedihan itu merupakan salah satu rasa kasih sayang Allah kepada mereka. Itu bisa menjadi ujian keimanan bagi mereka. Kalau mereka sabar, apalagi yang ditakdirkan wafat karena musibah tersebut, tapi mereka wafat di dalam ketaatan, bisa jadi derajat mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang sehat walafiat. Itulah bagaimana kita harus belajar menyukai yang tidak disukai. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kita pun harus belajar tidak menyukai yang disukai. Kalau tadi mungkin masih masuk akal. Tapi yang ini bagaimana caranya? Maka ketahuilah, di dunia ini banyak hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kita amat sangat mencintainya, amat sangat menyenanginya. Tapi ketahuilah itu semua ternyata bisa mendatangkan bahaya bagi kita semua. Ternyata bisa jadi apa yang kita sukai tersebut bisa mendatangkan bahaya, musibah, bencana di masa depan, padahal kita tidak pernah sama sekali membayangkan bahaya tersebut. Dan rasa nikmat yang kita rasakan ketika kita memandang, menyentuh, mendengar, bahkan memeluk hal apapun yang kita sukai tersebut, yang padahal itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita di kemudian hari, maka itu hanyalah rasa nikmat yang semu, bukan nikmat yang hakiki. Maka pada saat itulah kita harus belajar untuk tidak menyukai apa yang kita sukai. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dari berusaha dalam belajar tidak menyukai yang disukai adalah bisa jadi kita semua sangat menyukai untuk tidak melakukan salat wajib, tidak hadir melaksanakan Jumatan. Kita harus ngantuk-ngantuk di masjid. Kita harus mengurung diri diam saja di masjid. Sedangkan kalau kita tidak melaksanakan sholat, apalagi tidak melaksanakan Jumatan, mungkin kita bisa berdagang di luar sana, mendapatkan untung yang lebih, apalagi pedagang makanan. Sudah datang jam makan siang, pasti banyak orang yang memerlukan makanan. Atau minimal kita bisa berleha-leha. Setelah penat bekerja, waktunya istirahat hanya 1 jam, tapi harus terpotong setengah jam lebih ini untuk Jumatan, padahal biasanya bisa kita gunakan untuk tidur, untuk ngobrol, untuk main HP, dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang kita sukai. Tapi ketahuilah,
hal yang kita sukai tersebut hanyalah kecintaan yang semu. Ketahuilah, kalau kita tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim, ya, sebentar kita bisa merasakan nikmatnya. Tapi nanti tunggu saja. Beberapa saat yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala baru akan menampakkan bahayanya kepada kita, cepat atau lambat. Karena orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tidak mungkin Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Maka sebaliknya Allah pasti akan melaknat orang-orang yang membangkang pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun orang-orang ini terlihat sangat bahagia hidupnya, damai, tentram, itulah yang namanya istidraj. Kata orang Sunda, sungkunan kepada mereka. Itu hanyalah nikmat yang semu. Kata Allah dalam salah satu ayat dalam Quran, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Silakan mereka ketawa-ketawa dulu sebentar. Walyabku katsira, nanti biarkan mereka nangis selama-lamanya. Jadi mulai akhir hayatnya bisa jadi Allah timpakan bencana kepada dia. Badannya putus-putus, tidak karuan, dia merasakan sakit. Kemudian belum ketika dia ada di alam kubur, oleh malaikat Munkar dan Nakir disiksa, dipukul dengan gada yang sangat besar. Belum nanti dibangkitkan di padang mahsyar terus menerus. Maka itulah bahaya yang bisa diperoleh kalau kita melalaikan kewajiban kita sebagai muslim. Ya, mungkin kita masih ada yang bisa meremehkan karena itu belum terjadi. Hal-hal tersebut, bahaya tersebut belum nyata bagi kita. Yang nyata bagi kita hanyalah kesenangan semua tersebut. Coba ketahuilah, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahaya tersebut adalah nyata. Kalau kita meninggalkan kewajiban, Allah akan membalas kepada kita dengan berbagai macam hal-hal yang sangat menyedihkan, hal-hal yang sangat membuat hati kita merasa pedih. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, ketika dahulu Allah menciptakan surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, ya, itulah yang namanya surga. Kata Jibril alaihissalam, ya Allah, surga sangat sekali nikmat, indah dipandang. Maka aku yakin tidak ada satupun hambamu yang tidak mau masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merekayasa surga tersebut. Kemudian Allah memanggil Jibril kembali. Wahai Jibril, sekarang lihat surga tersebut. Maka Jibril kaget terbelalak. Ya Allah, kalau surga seperti ini adanya, maka aku yakin tidak ada satupun hamba-Mu yang mau masuk ke dalam surga. Apa maksudnya? Nanti akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ketika Allah menciptakan neraka, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, itulah yang namanya neraka. Kata Jibril, ya Allah, neraka sangat mengerikan. Aku yakin tidak ada satupun hamba-Mu yang mau untuk masuk neraka. Kemudian Allah rekayasa lagi neraka tersebut. Kemudian Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, lihat sekarang neraka. Kata Jibril, ya Allah, kalau neraka seperti ini bentuknya, maka semua hamba-Mu pasti ingin masuk neraka. Apa maksudnya? Maka kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sangat dibenci oleh hati manusia. Siapa yang mau sholat? Capek sholat itu. Siapa yang mau puasa? Capek. Siapa yang mau haji? Capek. Semua ibadah capek. Pasti nggak ada ibadah yang nggak capek. Semuanya capek. Kemudian sebaliknya, neraka diliputi oleh hal-hal yang sangat diinginkan oleh nafsu manusia. Siapa yang tidak mau berzina? Kita semua pasti. Apalagi laki-laki, jujur saja. Tidak usah munafik. Siapa yang mau? Siapa yang tidak mau untuk makan di siang hari bolong bulan Ramadan? Apalagi minum es dan lain sebagainya. Kita semua pasti mau. Maka itu semua yang disebutkan oleh Nabi SAW. Surga itu kalau begini adanya, maka sulit masuk surga. Begitupun neraka, kalau begini adanya, maka banyak orang yang mau untuk memilih masuk neraka. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, penting bagi kita untuk belajar menyukai yang tidak disukai dan belajar untuk tidak menyukai seluruh yang kita sukai. Maka kita harus bisa menundukkan hawa nafsu kita hanya kepada apa saja yang Allah ridhoi, supaya kita dapat selamat ketika menjalani hidup kita saat ini di dunia. Dan semoga kita semua berharap Allah pun akan menyelamatkan kita di kehidupan abadi kita nanti di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.